Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, Pemda Kabupaten Ketapang baru saja melakukan rapat koordinasi untuk membahas kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Ketapang dan harga di tingkat pengecer yang lumayan tinggi, mencapai 35 kg per tabung. Saya sudah bersama Asisten Sekda Pak Samsul Islami dan Kepala Bagian Ekonomi Pemda Kabupaten Ketapang Yudi, serta Reja dari Pertamina Ketapang. Ya, Pak Samsul, langkah yang akan diambil Pemda untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga LPG ini. Baik, Sobat 10, jadi kami pada hari ini membicarakan isu-isu terkait dengan gas LPG. Ada 3 isu penting sebetulnya yang bahas. Yang pertama terkait dengan usulan kuota untuk tahun 2024. Yang kedua terkait dengan informasi terbaru terkait dengan kebijakan LPG 3 kg yang barangkali ini tadi minta kepada Pertamina untuk menyampaikan kepada kita semua, dan informasi ini bisa dengan utuh kita terima dari Pemda dari Pertamina. Yang ketiga tentu kita melihat isu terkait dengan kelangkaan dan mahalnya harga mahalnya harga LPG 3 kg khususnya di perkotaan Ketapang. Jadi tadi dalam rapat kita meminta saran informasi dari semua stakeholder, baik Pertamina, dinas terkait maupun dari Iswanan Migas dan Agen terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini. Jadi tadi banyak saran masukan dari peserta rapat, dan pemerintah kabupaten akan mengambil langkah-langkah bersama dengan teman-teman Pertamina dan Agen. Seperti apa langkah-langkahnya? Yang pertama tentu kita akan membentuk tim ya Pak Yudi, yang akan barangkali dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mengecek secara langsung ke lapangan terkait dengan kenapa ini menjadi langka, kemudian kenapa harganya mahal. Kemudian juga kita berharap dari pihak Pertamina sesuai dengan struktur yang ada untuk memberikan tindakan nyata kepada agen dan agen kepada pangkalan untuk mengambil langkah-langkah sehingga kondisi kelangkaan dan mahalnya harga ini dapat diatasi. Pak. Tadi ada rencana untuk penertiban pelarangan penjualan gas LPG 3 kg di warung-warung. Seperti apa itu Pak? Tentu ini menjadi salah satu saran masukan, dan ini akan kami telah dari sisi aturan dan ketentuan yang lebih tinggi ya. Dan kami berharap kalaupun ini akan kita ambil tentu tidak akan melanggar aturan dan ketentuan Pak. Dan ini salah satu opsi sebetulnya. Oh gitu. Yang lainnya, langkah-langkah lainnya Pak? Pak Yudi mungkin? Langkah-langkah lainnya kita akan memberikan surat edaran terhadap penegasan kembali HET yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang kepada para agen dan pangkalan. Kalau HET di tingkat pengecer? Tidak masuk karena pengecer itu bukan penyalur resmi dari 3 kg. Nampaknya perlu ada pengaturan di tingkat pengecer. Nanti kita kembalikan kepada regulator. Tadi prinsipnya pengecer itu apakah memang jadi sebagai penyalurnya atau tidak. Ketika tidak, kita juga tidak bisa memberikan. Apa mungkin akan ada larangan pengecer atau warung-warung ini untuk menjual LPG 3 kg ini Pak? Itu salah satu opsi yang barangkali perlu kita kaji lah ya Pak, dari sisi aturan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ini sebetulnya agak menarik gitu ketika ada ide seperti itu, dan kita berharap ini tidak juga mematikan usaha dari pedagang-pedagang kecil ya. Kita berharap core bisnisnya itu bukan penjualan gas. Sebenarnya banyaknya begitu. Kita larang, ini tidak akan mengganggu aktivitas ekonominya. Kalau dari sisi Pertamina sebenarnya penyaluran LPG 3 kg itu tangganya tuh mulai dari mana sih Pak Reza? Siap, izin menjawab. Jadi nama saya Reza Pelita. Kalau untuk secara distribusi untuk LPG 3 kg khususnya merupakan salah satu produk yang disubsidi oleh pemerintah. Yang mana secara jalur dari distribusinya pertama diterima di depo
Ya. LPG tersebut diterima di depot dalam bentuk curah, lalu disalurkan ke SPBE atau stasiun pengisian bahan bakar LPG. Nah, di SPBE nanti agen akan melakukan pengisian tabung-tabung kosong untuk diisi di SPBE. Setelah tabung tersebut diisi, akan disalurkan masing-masing tabung tersebut ke pangkalan. Nah, dari pangkalan sendiri merupakan atau subagen merupakan titik serah terakhir sebelum produk tersebut bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, dari tadi skema seperti itu Pak, dari mulai di depot sampai ke pangkalan sebagai titik serah. Berarti untuk pengecer Pertamina tidak punya urusan lagi? Betul Pak, istilahnya Pertamina sendiri untuk pengecer itu bukan merupakan lembaga penyalur yang resmi yang dari Pertamina. Gitu Pak. Ya. Nah, untuk gas LPG 3 kg ini kan ada yang selama ini kita kenalkan ada untuk masyarakat miskin. Tapi sebenarnya subsidi ini untuk dari sisi Pertamina sendiri memandang bolehkah mereka yang tidak termasuk dalam keluarga miskin ini menggunakan gas LPG 3 kg? Itu nanti bisa ditanyakan ke Dirjen Migas Pak selaku regulator untuk mengatakan boleh tidaknya. Tapi kami menghimbau masyarakat untuk menggunakan LPG bread gas yang dalam bentuk 5,5 dan 12 kg karena dari segi teknis sendiri di situ ada teknologi double spindle supaya lebih safety dari segi valve-nya dan juga dari segi kuantitas dan kualitas lebih terjamin. Mungkin seperti itu. Tapi kan harganya cukup tinggi. Betul, makanya daripada itu kami juga akan buat program. Kami juga ingin sebenarnya buat program untuk masyarakat Ketapang, kira-kira yang cocok seperti apa, supaya kita bisa lakukan promosi lebih jauh tentang produk-produk bread gas kami, baik yang 5,5 kg maupun yang 12 kg. Gitu. Kalau kelangkaan terjadi, ini hasil pemantauan Pertamina di lapangan lebih disebabkan apa? Apakah misalnya karena kedatangan tongkang dari Pontianak ke Ketapang atau sebenarnya ada penahanan di tingkat agen atau pangkalan ini? Siapa? Kalau untuk penyebab dari isu distribusi tersebut sebenarnya kita perlu dalami Pak. Ya. Kalau dari beberapa hari ini memang yang dilaporkan ke kami adalah perihal stok di pangkalan. Nah, nanti dari stok di pangkalan tersebut distribusi normal dari depot sampai ke pangkalan. Ada kendala. Berarti jadi nanti kendala tersebut kita dalami khususnya di pangkalan tadi. Kira-kira apa penyebab dan yang menjadi masalah? Gitu. Kalau pangkalan nakal, tindakan yang akan diambil Pertamina kepada pangkalan-pangkalan ini seperti apa? Baik, nanti jika kami sudah menerima laporan, kami sebelumnya mengapresiasi masyarakat yang sudah ikut aktif untuk melakukan pelaporan, baik itu via media maupun ke kami, karena memang kami juga butuh tinggal langsung di lapangan. Kedua, untuk tindakan apa dari pangkalan sendiri nanti akan dilakukan surat teguran atau peringatan atau dalam bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh agen. Dari laporan agen tersebut nanti Pertamina juga akan melakukan peneguran atau pembinaan kepada agen yang membawahi dari pangkalan tersebut yang memang terindikasi melakukan penyelewengan. Kalau terbukti melakukan penyelewengan, akankah mungkin dicabut izin pangkalan atau keagenannya? Kontraknya yang berjenjang Pak, sesuai dengan tingkat keparahan dari penyelewengannya. Selama ini pernah tidak? Izin Pak, karena saya baru mutasi. Cuma di daerah lama saya sempat ada. Gitu. Sempat kami jatuhkan di daerah Bintaro. Tapi isu yang pernah didengar untuk di Ketapang pernah tidak ada pencabutan izin pangkalan atau agen ini? Nanti kami tanyakan dulu historinya ya. Gitu ya. Oke. Pak Samsul, Pak Yudi, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10.